Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Prasetya, BP 2101092055, mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi, Prodi D3 Manajemen Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur sistem komputer yang akan saya rangkum dalam 3 objek pembelajaran. Yang pertama ada komponen sistem komputer, yang kedua ada kelas sistem komputer, yang ketiga ada pengantar sistem operasi. Nah, yang pertama ada komponen dasar sistem komputer yang terdiri dari hardware atau perangkat keras, yang kedua ada software atau perangkat lunak, dan yang terakhir ada firmware. Nah, sistem komputer. Sistem komputer itu terdiri dari atas CPU dan sejumlah perangkat pengendali yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Nah, setiap device control atau pengendali bertanggung jawab atas sebuah hardware spesifik. Nah, setiap device input dan output CPU dapat beroperasi secara kongruen atau bersamaan untuk mendapatkan akses ke memori. Nah, dalam sistem komputer itu terdiri dari 3, yaitu 1. Prosesor, yang kedua memori, yang ketiga ada perangkat input dan output. Prosesor berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data, atau prosesor juga disebut dengan otak dari komputer. Prosesor terdiri dari 1. Control unit atau CU yang mengendalikan operasi. Yang kedua ada arithmetic logic unit atau ALU. Yang ketiga ada register. Nah, memori. Memori itu terdiri dari jenis memori, yang kedua ada register, yang ketiga ada cache memory, yang keempat ada random access memory, dan yang kelima ada memori sekunder. Nah, sistem komputer yang terakhir adalah perangkat input dan output. Perangkat input dan output terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada komponen elektronis, yang kedua ada komponen mekanis. Nah, perangkat input-output device driver yang berjalan di kernel. Kernel adalah sebuah perangkat lunak yang membuat komunikasi atau mediator antara aplikasi komputer dan perangkat keras. Nah, kita masuk kepada objek pembelajaran yang kedua, yaitu kelas sistem komputer. Kelas sistem komputer itu terbagi atas 2, yaitu menurut karakteristiknya dan menurut ukurannya. Kelas komputer menurut karakteristiknya. Yang pertama ada single prosesor, komputer yang terdiri hanya memiliki 1 prosesor. Yang kedua ada multiprosesor yang terdiri komputer yang memiliki lebih dari 1 prosesor. Yang ketiga ada personal komputer yang digunakan oleh hanya 1 orang dalam 1 waktu. Yang keempat ada distribute system, komputasi yang dikerjakan oleh beberapa prosesor. Yang kelima ada clustered system, gabungan dari beberapa sistem individu yang saling berbagi tempat penyimpanan data. Yang terakhir ada real-time system, yaitu sebuah sistem yang mengutamakan ketetapan waktu dalam eksekusi satu buah tugas. Nah, kelas komputer menurut ukurannya. Yang pertama ada mini komputer, yang kedua ada workstation, yang ketiga ada desktop komputer personal, yang keempat ada komputer, yang kelima ada desktop, yang keenam ada laptop atau netbook, yang ke-7 ada mainframe enterprise system, yang ke-8 ada grade komputer atau sistem komputer, dan yang terakhir ada embedded system. Nah, kelas komputer menurut ukurannya atau dalam apanya itu mainframe system. Nah, kumpulan dari device atau CPU yang berfungsi sama atau berbeda yang disatukan dalam sebuah sistem. Kelas komputer menurut ukurannya itu grade komputer atau super komputer, dan kelas komputer juga menurut ukurannya itu embedded system atau sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu gitu. Nah, kita masuk pada objek pembelajaran yang ketiga, yaitu pengantar sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras. Nah, gitu. Sebuah program yang merupakan perantara antara pengguna komputer dan hardware komputer. Sistem operasi digunakan dalam hal mengeksekusi program dan menyediakan lingkungan bagi program yang mudah. Peran sistem operasi itu terbagi atas SO sebagai resource allocator, SO sebagai program control, SO sebagai kernel.
Tujuan dari sistem operasi atau operating system itu ada yang pertama adalah convenience, yang kedua efisiensi, yang ketiga ada robustness, yang keempat ada evolution. Nah, istilah dalam sistem operasi yang pertama adalah proses, yang kedua ada threads, yang ketiga ada scheduling, yang keempat adalah memory, dan yang terakhir adalah concept file. Proses itu merupakan program dalam mode eksekusi. Nah, gitu. Yang kedua adalah thread itu tuh beberapa kegiatan dalam satu proses dengan keuntungan responsiveness, yang kedua adalah resource sharing, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat adalah utilization of multiprocessor atau arsitektur. Nah, scheduling proses mana dari komputer yang siap dieksekusi dan mengalokasikan resource CPU kepadanya gitu. Yang selanjutnya itu synchronization, akses secara konkuren hampir bersamaan terhadap data yang bersifat share dapat menyebabkan data tidak konsisten. Nah, terakhir yang selanjutnya adalah deadlock. Pada multiprogramming, beberapa proses hanya memiliki resource yang terbatas dan harus menunggu jika resource itu tidak boleh dipakai gitu. Selanjutnya itu memori, main memory dan register, dan satu-satunya penyimpanan yang dapat langsung diakses oleh CPU. Protection of memory dibutuhkan untuk menjamin agar proses datanya, operasinya itu berjalan dengan benar. Concept file merupakan kumpulan informasi yang berhubungan dan sistem dalam secondary storage. Mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.